Mau lihat STNK sama KTP-nya? KTP-nya nggak ada, nggak bawa. Tapi kalau nggak ada ininya, STNK-nya kita tandain. Tandain, boleh. Tandain di mana? Harus ada yang asli. Oh, tetap harus ada KTP Iya, aslinya gitu. Asli. Oh, oke. Nggak apa-apa. Oh, udah nggak Dibeli sama bapak apa gimana? Dibeli udah dulu sih. Udah punya saya motornya mah. Namanya, nanti kita tandain wajib balik nama ya. Oh, wajib balik nama gitu. Ini dong, ini saya sudah bertemu nih sama namanya siapa? Lantang, Pak. Oh, Lantang Ya, menyampaikan pembayaran pajak tanpa KTP pemilik awal pada faktanya belum bisa berjalan sesuai harapan. Iya. Kan begitu ya? Iya. Ya kan? Sesuai. Akhirnya Lantang ngomong di media sosial. Iya. Betul kan? Iya, Pak, bisa. Nah, sekarang sudah selesai. Sudah selesai, alhamdulillah. Nah, harapannya apa ke depan? Harapannya lebih dipermudah lagi, Pak. Proses semua di Samsat, mulai dari pajak tahunan, 5 tahunan, mutasi, lebih dipermudah lagi, Pak. Dan Iya. mudah-mudahan bisa semuanya online, Pak. Iya, ya harus. Kalau saya pengen online. Iya, Iya. mudah-mudahan, Pak. Saya pengen online, mutasi uang di bank aja cepet, ganti ATM cepet, ganti ATM, ngambil uang di bank tidak mesti bawa bukunya. Iya. Kan cukup bawa ATM-nya. Udah, bank aja yang tingkat keamanannya sangat tinggi banget, mudah. Pemerintah, masa kita ngurus gini aja lama dan susah. Orang mau bayar pajak tuh dimudahin, bukan disulitin. Betul nggak? Betul, Pak. Setuju. Ini harapan saya ya. Ya, terima kasih nih sudah memberikan otokritik pada Pemprov Terima kasih Jabar. banyak, Pak. Dan yang paling menarik adalah motor Bison tahun berapa? Tahun 2013, 2013. Dulu beli berapa? beli 7,5. Sekarang dijual. Sama saya dibeli 10 juta. 10 juta. Atur nuhun, Pak. Iya, beres. Motornya dibeli buat nanti nih kru kamera keliling mas saya naik motor. Bison. Gede pasti motornya, namanya juga Bison. Ya, makasih. Salam semuanya ya. Mohon maaf pemerintah Provinsi Jawa Barat belum bisa memberikan layanan yang terbaik dan kita ingin berusaha terus memberikan yang terbaik. Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi dibuat geram oleh salah satu pejabat ketua Samsat yang pengelola Samsat lah pokoknya mah anu tidak mengindahkan atau tidak mengiyakan surat edaran yang telah diterbitkan oleh Pemprov Jabar. Kan Bapak Aing candila ieu teh ngaluarkeun surat edarannya tentang penghapusan syarat pembayaran pajak kendaraan anu kudu make KTP pemilik pertama. Jadi hapuskeun da soalna ngaribetkeun. Tapi ketua Samsat di Soekarno-Hatta malah teu mengindahkan atau teu mengiyakan surat edaran eta. Malah tetep kene nagih surat KTP si pemilik pertama. Jadi ngaribetkeun lah. Seolah-olah tengah denge instruksi di pusat teh. Akhirna Bapak Aing jeung inspektorat jeung BPKD datang ke Samsat. Ayeuna mun teu salah mah ngadenge dinu berita nu lain bahwa si ketua Samsat di Soekarno-Hatta eta geus diberhentikeun. Masyarakat geus patuh ya dek mayar pajak kendaraan, tong dipersulit lah. Da pamarentah ge butuh duit pajak di masyarakat, jangan maikeun di jalanan. Enak urang percaya mayar pajak garia teh naon? Karena pemimpin anu urang dipercaya ya, menurut pribadi ya amanah. Bapak aing na cik tong dipersulit lah, rudet. Dijamin berjalan surat edaran gubernur. Ya, Pak. Bisa, ya, nggak boleh lagi ada kejadian-kejadian lagi. Karena kan sederhana, Pak. Kalau orang bayar pajaknya lancar, dia akan bayar pajak terus. Kenapa sih orang bayar pajak sampai tidak lancar? Karena dia merasa terhambat. Karena merasa terhambat, itu kan pada akhirnya males. Ya kan? Logikanya kan sederhana. Kalau saya ingin konsisten aja, begini. Kalau memang harus pakai KTP pemilik pertama, maka yang KTP yang tidak bawa KTP pemilik pertama, ya jangan dilayani sampai kiamat. Ya kan? Akhirnya nggak bayar. Tapi jangan sampai ada kejadian satu sisi dibikin aturan bahwa harus pakai KTP pemilik pertama, tapi pada prakteknya masih bisa juga dilayani yang tidak punya KTP pemilik pertama. Ini kan persepsi publik ini udah orang di pikiran orang gitu loh. Kalau saya ingin konsisten aja, kalau nggak pakai KTP pertama, ya sudah dianggap mati saja. Yang tidak punya KTP pemilik pertama harus konsisten, gitu loh. Jangan satu sisi kita bikin aturan begini, tapi sisi lain yang ini bisa lolos, nggak boleh, gitu loh. Tapi kan kalau menurut saya, justru dengan kita terhambat di sini, numpuk sampai jutaan. Dengan numpuk sampai jutaan, apa dampaknya? Orang tidak bayar pajak, orang tidak bayar jasara harja. Nah setelah itu apa problemnya? Terjadi kecelakaan, mereka tanpa jasara harja. Apa dampaknya? Balik lagi ke Pemprov lagi. Pemprov
transfer tuh berapa puluh miliar sih ngobatin orang kecelakaan tanpa jaminan jasa harja. Jadi ini adalah untuk kelancaran. Agar apa? Agar saya ingin meraih yang 5 juta ini bayar. Kalau yang 5 juta bayar kan nanti pendapatan pemerintah menjadi meningkat. Kemudian kalau pendapatan pemerintah meningkat, belanjanya benar, kan belanja infrastruktur menjadi baik. Terus kemudian nanti ada uang lebih, diasuransikan seluruh rakyat, kan uangnya jadi muter. Sekarang berapa yang masih nunggak? 5 juta. Nah 5 juta itu diverifikasi, penyebabnya apa? Ya beragam, nggak boleh ada, kalau bilang pakai konsultan. Kita kejar ada 2 juta sama kita kejar 2 juta. Ya artinya gini loh, problemnya apa sih mereka itu gitu loh. Nah problemnya dicari, karena rugi loh. 5 juta orang tidak bayar pajak tiap hari, pakai jalan, bahkan knalpotnya brong, dipakai balapan, kan malah kita rugi, kasihan yang lain yang taat. Gitu kan kita ngejar agar ini muternya cepat, dan orang kan baru sekarang orang penuh senyuman bayar pajak. Bapak kejar di Bapenda udah berapa lama? 12 tahun. Bapak lihat nggak wajah orang bayar pajak hari ini? Siapa? Penuh senyuman, gitu loh. Penuh kesadaran, bukan terpaksa. Tinggal barangkali kalau warga Kota Bandung, ini kan mayoritas warga Kota Bandung, nanti koordinasi dengan Bapenda Kota Bandungnya, ditegesin juga nanti dengan Bapendanya. Duitnya harus buat jalan. Karena saya lihat di Kota Bandung jalannya jelek. Rok. Kan gitu loh. Harus ditegesin, Pak. Nanti di Bapenda harus ditegesin, duitnya harus balik. Jalannya harus, kalau apalagi kota kan, jalannya harus mulus, harus ada garis padannya, ada drainasenya, ada PJU-nya, ada trotoarnya yang rapi. Nah kan orang merasa, oh duit pajak ini manfaat, bukan hanya Pemprov, Pemkab, Pemkot juga harus belanjain ini dengan rapi. Maka hari ini saya bikin surat edaran penegasan. KDM Gubernur Jawa Barat kembali membuat gebrakan. Kepala Samsat Soekarno-Hatta Bandung dinonaktifkan sementara. Apa penyebabnya? Surat edaran yang diterbitkan KDM pertanggal 6 bulan 4 2026 tentang motor bekas atau second tidak perlu membawa KTP pemilik pertama buat bayar pajak jadi penyebabnya. Bahkan KDM pun mengunggah hal tersebut lewat akun media sosialnya. Sontak warga Jabar pun ramai membayar pajak, ingin tahu praktek di lapangan. Sayangnya saat salah seorang warga hendak membayar pajak dan ia berniat merekam, terjadi obrolan bahwa bayar pajak tetap harus menyertakan KTP pemilik pertama. Ya, walaupun bisa itu ditandai karena tahun depan harus balik nama atau ganti kepemilikan. Sontak video tersebut viral dan hebatnya KDM langsung yang menanggapi. Tak butuh waktu lama, KDM langsung menginvestigasi dan imbasnya untuk sementara kepala Samsat di wilayah tersebut dinonaktifkan. Sambil menunggu hasil penyelidikan, ya KDM, apakah memang surat edarannya belum sampai atau belum dibaca atau belum dipelajari atau ada pembiaran di dalamnya. KDM terlihat seperti seorang pahlawan, tapi ini sebenarnya strategi yang dia lakukan untuk membungkam musuhnya. Banget, saya diingatkan oleh Bapak karena Bapak adalah sahabat saya. Dengan menyebutkan seperti itu, otomatis Deddy Mulyadi atau KDM berhasil menarik simpati publik dengan mengesankan bahwa dia adalah pemimpin yang terbuka terhadap kritik. Sekaligus dia juga disarming atau melucuti lawannya sehingga momentumnya hilang karena menyebut lawannya sebagai kawan. Selanjutnya dia mendefinisikan ulang kritik dari Pak Rudi. Jadi dana untuk desa bukan dikurangi Pak, ditambah lebih besar lagi dibanding tahun yang lalu, malah 2 kali lipat. Cuman kami akan membagi skala prioritas. Next, dia mulai positioning dengan menyebutkan masalah yang populis di Kabupaten Garut, yaitu jalan rusak. Dia berhasil ngambil satu masalah yang tren di masyarakat sehingga keambil tuh hati masyarakat. Sekaligus menampilkan posisi bahwa dia adalah pembawa solusi atau bahkan pahlawan. Secara tidak langsung di sini Pak Rudi menjadi penghambat. Dan ini yang paling keren, di awal dia bilang kawan dan berterima kasih, tapi di akhir mulai mengancam. Tapi kalau Bapak keberatan terhadap apa yang kami lakukan, ya nggak apa-apa.
saya geser ke kabupaten lain. Dengan begitu, masyarakat akan menyerang Pak Rudi. Kalau ada jalan rusak di Garut, ini salah Pak Rudi. Keren gak tuh? Jago banget kan? Kalau ini diterapin sama semua politikus, gue yakin semua pengkritik bungkam.